Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jika kita cocok satu sama lain, memanfaatkan kemampuan bertahan dengan efek area, kita seharusnya hanya mengkonsumsi sekitar 1/10 dari sumber daya individu kita setiap saat. Di tepi gua, tingkat kesulitannya tidak tinggi, tetapi saya menemukan celah jauh di dalam. Itu sangat dalam sehingga saya tidak bisa melihat dasarnya, dan justru dari sanalah suara mendesis itu berasal. Tak satu pun dari kita tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi saya bisa merasakan fluktuasi energi spiritual yang dipenuhi dengan niat jahat di bawah. Sangat mungkin bahwa binatang ajaib atau bahaya yang tidak diketahui berada di dalamnya. Karena semua orang melihat kemampuan mempertahankan diri saya, Anda harus mengerti mengapa, tetapi saya berencana untuk melakukan eksplorasi ini sendiri. Kali ini, saya akan menggunakan permata dengan benar untuk merekam semuanya. Bagaimana kalau membiarkanku ikut? Keir bertanya pada Long Haoshen. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, sebaiknya aku pergi sendiri. Dengan Hao Yue berada di sini, saya akan dapat berteleportasi kembali kapan saja. Keir mengangguk diam-diam. Pada kenyataannya, dengan kekuatan Long Haoshen saat ini, selama dia tidak berakhir disergap dan dikalahkan langsung oleh musuh yang kuat, tidak perlu khawatir untuk keselamatannya. Tapi mungkinkah begitu mudah untuk mengalahkannya secara instan? Faktanya, seseorang tidak boleh lupa bahwa dia memiliki belenggu berbagi roh, menghubungkannya secara spiritual dengan 6 rekan satu timnya lainnya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 belum tentu mengelola ini. Karena bahkan Keir setuju, yang lain tidak punya alasan untuk tidak setuju. Bahwa Long Haoshen menyatakan dia akan menggunakan permata rekaman untuk merekam penjelajahannya sudah menjadi bukti bahwa dia tidak memiliki motif egois. Bahkan jika dia menemukan beberapa harta karun besar, ini akan dicatat oleh recording gem. Kontrak darah yang datang dengan teleportasi instan sebagai keuntungan sangat cocok untuk misi eksplorasi semacam ini. Ini juga salah satu alasan mengapa, meskipun Long Haoshen tahu bahwa misi ini akan relatif sulit untuk diselesaikan, dia masih memutuskan untuk menerimanya. Setelah beberapa saat beristirahat dan mengatur ulang, Long Haoshen memasuki Gua Desolate untuk kedua kalinya. Karena pengalaman yang dia dapatkan dari penjelajahan sebelumnya, dia dengan mudah melewati rute, hingga ke lokasi celah. Namun, pada titik ini, dia tidak terus bergerak maju dengan tergesa-gesa, tetapi berhenti di tempat dia duduk sebelumnya. Pada saat suara mendesis mulai untuk keempat kalinya, Long Haoshen mengungkapkan senyum kepuasan. Saat dia menyebarkan mantel sucinya untuk kedua kalinya, sebuah pemandangan fantastis terjadi. Di permukaan, tampaknya tidak ada perubahan pada mantel suci Long Haoshen, tetapi setelah melihat dengan hati-hati, orang akan melihat bahwa mantel berwarna emas memiliki penampilan yang lebih kabur. Penggunaan getaran adalah penjelasan dari fenomena ini. The Holy Mantle bergetar pada frekuensi yang sama dengan gelombang suara mendesis. Ini adalah hasil dari wawasan yang dimiliki Long Haoshen, yang disebutnya Ripples of Light. Ledakan wawasan yang dia miliki sebelumnya justru terkait dengan lintasan dan pola getaran gelombang suara mendesis yang diikuti, serta energi yang terkandung dalam gelombang suara itu sendiri. Pada saat ini, dia menggunakan metode operasi yang sama dan menyalin lintasannya dengan energi spiritualnya sendiri. Dia masih merasa sulit untuk memahaminya, tetapi durasi mantel suci meningkat 2 kali lipat, sebelum akhirnya hancur berkeping-keping oleh gelombang suara. Mengungkap kegembiraan yang sulit disembunyikan, Long Haoshen menggunakan mantel suci untuk kedua kalinya. Kali sebelumnya dia datang ke sini, dia mendapatkan beberapa pemahaman, tetapi kali ini, dia berencana untuk menguji dan berlatih. Melalui pemahaman dan persepsinya yang jauh melebihi orang biasa, pada saat dia menyelesaikan 5 mantel suci, itu sudah mencapai tingkat kesempurnaan yang mendekati gelombang suara. Sama seperti itu menyatu sepenuhnya dengan ombak, tidak hanya benar-benar menghalangi suara masuk, itu juga mengisolasinya sepenuhnya dari serangan yang datang. Pedang Roh Kudus muncul sekali lagi di tangan kanan Long Haoshen, langsung dipenuhi dengan energi spiritual, dan melepaskan kecemerlangan emas yang menyilaukan. Bagian cahaya keemasan ini berbagi frekuensi cepat Ripples of Light.
Long Haoshen mulai memahami dengan jelas bahwa menggunakan energi spiritual dalam kombinasi dengan Ripples of Light akan menghasilkan 2 kali konsumsi energi yang biasanya dia miliki. Tetapi kekuatan pertahanan mantel suci tidak hanya meningkat 2 kali lipat, bahkan telah mencapai tingkat dekat dengan perisai elemen cahaya. Ketika mantel suci dirilis bersama dengan Ripples of Light, keuntungan paling penting adalah sifat hasil yang mengejutkan dan rasio efisiensi biaya energi spiritualnya. Meskipun konsumsi energi spiritual akan berlipat ganda dalam kasus ini, itu menjadi sebanding dengan mantra langkah kelima. Lebih penting lagi, itu masih memiliki waktu pembuatan ulang mantel suci yang sangat singkat. Melambaikan pedang Roh Kudus dengan tenang, Long Haoshen segera merasa bahwa rangkaian tambahan dari suara mendengung sedang dilepaskan dari pedangnya. Itu bukan suara yang keras, tetapi membawa frekuensi yang sama dengan suara mendesis di luar. Dengan pertahanan mantel suci, suara mendesis sudah tidak berpengaruh sama sekali. Mengambil langkah ke depan, dia mendekati dinding batu, langsung menggunakan pedang Roh Kudus di tangannya untuk menembusnya. Adegan yang bahkan mengejutkan Long Haoshen terjadi. Pedang Roh Kudus, senjata ajaib belaka, secara tak terduga berhasil menembus dinding batu seperti mentega, dan tanpa terlalu banyak gesekan. Long Haoshen memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya sendiri serta kemampuan pedang Roh Kudus, dan untuk alasan yang tepat ini, dia bahkan lebih terguncang oleh prestasi yang baru saja dia capai. Dia jelas merasakan bahwa di bawah getaran frekuensi tinggi energi spiritual yang dibawa oleh pedang Roh Kudus, dinding batu baru saja dihancurkan. Itu memberinya perasaan aneh, dan dapat digambarkan sebagai mengatakan bahwa dengan keberadaan Ripples of Light, kekuatan hebat dari satu pedang Roh Kudus setidaknya meningkat 10 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dan ini tanpa memanfaatkan keadaan pengorbanannya yang menakutkan. Amplifikasi ini sudah melampaui semua yang Long Haoshen ketahui sejauh ini. Jika dia menggunakan sacrifice, amplifikasi Ripples of Light tidak akan seperti ini, tetapi cukup untuk menembus perbedaan kekuatan ofensif dari satu langkah tanpa masalah. Pikirkan saja, apakah pedang suci dari langkah ke-6 dan pedang suci dari langkah ke-5 akan sama? Dalam keadaan normal, kemampuan pada langkah ke-6 akan menghabiskan energi spiritual 3 hingga 5 kali lebih banyak daripada pada langkah ke-5. Tapi Ripples of Light hanya membutuhkan Long Haoshen untuk mengkonsumsi energi spiritual 2 kali lebih banyak. Selanjutnya, itu adalah kemampuan langkah ke-5 yang dapat memiliki kekuatan kemampuan langkah ke-6, selain aspek kejutan, dan waktu persiapan kemampuan langkah ke-5 dan tidak lebih. Ini adalah teknik pertama yang diciptakan sendiri Long Haoshen, dan tanpa keraguan sedikit pun, itu sangat membantu dalam melepaskan potensinya. The Light Elemental Fairy Yating terbang keluar dari dada Long Haoshen, menatapnya dengan senyum dan mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Dalam kapasitasnya sebagai peri kontrak Long Haoshen, dia juga bisa mempelajari salah satu kemampuan yang bisa digunakan Long Haoshen. Dan jelas, dia juga merasakan kegunaan hebat dari kemampuan bernama Ripples of Light ini. Melepaskan halo pengumpulan spiritual untuk membantu Long Haoshen pulih dari konsumsi energi spiritualnya, Yating menari-nari di udara, berputar-putar di sekitar Long Haoshen, memiliki master seperti itu membuatnya merasa sangat beruntung. Bagi peri elemental, keinginan terbesar bukanlah untuk berevolusi, tetapi untuk meningkatkan kekuatan mereka secara terus-menerus. Setelah mendapatkan master manusia, evolusi mereka akan terkait erat dengan peningkatan kekuatan master mereka. Jika budidaya Yating suatu hari nanti bisa mencapai tingkat tertentu, membiarkan dia berevolusi ke tingkat Ratu Peri, dia bahkan akan mampu menghasilkan tubuh fisiknya sendiri. Pada saat itu, garis keturunan dari peri dengan peringkat lebih tinggi, yang telah punah hampir 10.000 tahun yang lalu, akan terlahir kembali. Faktanya, meskipun di seluruh benua, peri elemental jarang dan sedikit, mereka masih ada. Namun, sejak 10.000 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa berevolusi ke tingkat peri peringkat lebih tinggi. Dan Yating saat ini menempatkan harapan ini pada Long Haoshen, jelas percaya pada kemungkinan ini. Suara mendesis yang keras melemah dengan pengaruh Long Haoshen, sebelum menghilang lagi. Dengan pemahamannya tentang riak cahaya, Long Haoshen memperoleh dorongan besar dalam kepercayaan dirinya.
Dia mundur kembali ke pintu masuk gua, membuka recording gem dan masuk lagi ke dalam gua, tanpa henti kali ini, tetapi langsung melompat ke celah, sambil melepaskan Blue Rain, Hibiscus of Light dari tubuhnya. Long Hao Shen sudah memilih sejak lama ke tempat mana dia akan melompat. Turun, dia berbelok ke arah dinding batu pada jarak 10 meter. Kemudian, mengumpulkan energi spiritualnya untuk membuat tubuhnya seringan mungkin, Long Hao Shen mendarat ringan di tepi batu, berjinjit. Setelah menyingkirkan kekuatan impuls, dia mengarahkan Light Tone ke bawah, untuk menerangi jalan, dan mengikutinya. Yating berputar-putar di udara di sisi Long Hao Shen, membantunya dengan menerangi lingkungan saat dia terus melantunkan mantra untuk halau pengumpulan spiritual, membantu Long Hao Shen memulihkan energi spiritualnya. Apa yang membuat Long Hao Shen kagum adalah bahwa di dalam gua desolate ini, Yating sebenarnya gagah berani. Dengan fisik Sion of Light ditambah 2 evolusi berharga yang dia miliki, penampilannya menjadi jauh lebih menyedihkan. Melakukan semua ini sekaligus biasanya tidak mungkin baginya, tapi untungnya, konsumsinya tidak begitu besar dan lebih jauh lagi, dipelihara oleh efek Saint Spiritual Stuff, dia berhasil membuat kemajuan dengan memanfaatkan energi spiritualnya sendiri. Long Hao Shen sangat berhati-hati pada rute ke bawah. Tidak hanya memperhatikan kemungkinan individu lain, dia juga memperhatikan sekeliling dengan cermat. Semakin mereka turun, semakin kuat aura energi spiritual jahat ini tumbuh. Dalam niat jahat ini juga ada keheningan yang mematikan. Itu berbeda dari niat membunuh Keir karena tampaknya menjadi aura kematian murni yang menyebar padanya, dan aspek sengit dari energi spiritual ini adalah sesuatu yang Long Hao Shen belum pernah rasakan sebelumnya. Celah ini sangat dalam, dan dengan kecepatan maju lambat Long Hao Shen, tidak kurang dari setengah jam berlalu. Pada saat putaran berikutnya dari suara mendesis, dia masih tidak bisa melihat akhir dari jurang ini. Dikelilingi dalam gelap gulita, Long Hao Shen, yang memiliki atribut cahaya total, mulai merasa sangat tidak sehat dari aura kematian yang padat. Jika bukan karena iluminasi Light Elemental Fairy Yating selain Light Tone-nya yang sesekali, lingkungan sekitar tidak lebih dari pemandangan gelap gulita. Di tengah jatuh, Long Hao Shen melihat lebih banyak lagi mayat Grand Fiends, tergantung di beberapa batu. Sangat jelas, Grand Fien ini telah mati karena pengaruh suara mendesis selama penjelajahan mereka. Bahkan Long Hao Shen, yang berada di langkah kelima dan telah memperoleh pemahaman tentang riak cahaya, merasa tegang, apalagi Grand Fiends dari langkah kelima ini. Bahkan tim Grand Fiends yang telah mereka singkirkan sebelumnya mungkin tidak akan berhasil sejauh ini. Kecepatan pemulihan energi spiritualnya sudah jauh dari mampu mengejar konsumsinya, dan di tengah suara mendesis ini, Long Hao Shen tidak punya pilihan selain mencari tepi batu, yang lebih mulus, untuk duduk dan beristirahat. Pada saat yang sama, dia berkonsentrasi untuk merasakan hubungan antara Hao Yue dan dirinya sendiri. Itu adalah yang paling penting. Hanya jika kontrak darahnya tidak terhambat, dia bisa terus menjelajah tanpa mengkhawatirkan apapun. Berdasarkan perkiraan Long Hao Shen, dia telah menempuh lebih dari 2000 meter dalam 2 jam terakhir. Sesampainya di ketinggian yang sama sekali berbeda dari ketinggian gunung sebelumnya, dia akhirnya bisa dianggap benar-benar berada di bawah tanah. Dan dia menemukan bahwa semakin dia maju ke bawah, semakin lebar celahnya. Pada aspek ini, gua gelap ini seperti lubang tanpa dasar. Suara mendesis jelas menjadi lebih kuat, dan juga intensitasnya. Karena pemahamannya tentang misteri riak cahaya, Long Hao Shen menemukan melalui pengamatan yang cermat bahwa getaran gelombang suara juga akan semakin cepat saat suara desisan yang keras semakin kuat. Mencoba untuk meningkatkan frekuensi getaran energi spiritual mantel sucinya sendiri, dia segera merasa bahwa tidak hanya konsumsi energi spiritualnya akan meningkat secara substansial, tetapi juga, meningkatkan frekuensi akan menjadi semakin sulit saat dinaikkan. Ini karena kultivasinya tidak mencukupi. Bahkan jika Long Hao Shen tidak mengujinya, dia yakin bahwa semakin cepat frekuensinya, semakin kuat kekuatan ofensif dari Ripples of Light. Artinya, kemampuan ini akan menguat seiring dengan kultivasinya sendiri. Dia saat ini sangat puas, selama perjalanan di dalam wilayah iblis ini,
pasukan sudah mendapatkan cukup banyak. Bahkan jika mereka tidak berhasil menyelesaikan misi pada akhirnya, tidak akan ada kerugian dari upaya tersebut. Jika dia menemukan bahaya yang tidak dapat dilawan oleh dua pasukan pemburu iblis, mereka hanya akan mundur dan hanya itu. Keamanan adalah prioritas utama mereka. Selanjutnya, selama dia bisa menyimpan gambar di permata mereka, itu akan menjadi bukti untuk meyakinkan rekan satu timnya tentang bahaya. Saat ia mencoba untuk memperdalam pemahamannya tentang riak cahaya lebih jauh, Long Hao Shen menolak ancaman yang dibawa oleh suara mendesis ini. Energi spiritualnya sendiri hampir habis setengahnya, dia benar-benar yakin bahwa mencapai titiknya saat ini tidak mungkin tanpa tingkat kultivasi pada langkah kelima atau lebih tinggi, apalagi untuk terus maju. Paling-paling, seseorang dengan kultivasi pada langkah keenam akan dapat memblokir bahaya udara dengan mengandalkan energi spiritualnya sendiri, dan mengurangi kecepatan jatuh secara signifikan. Pada saat yang sama, pembukaan lubang spiritual pada langkah keenam akan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan energi spiritualnya. Suara mendesis berdering sekali lagi, dan Long Hao Shen memastikan keselamatannya sendiri dengan mengirimkan pesan ke Hao Yue. Bertindak hati-hati, dia duduk, berusaha keras untuk memulihkan energi spiritualnya di tempat ini yang hampir tanpa esensi cahaya. Di gua berbahaya dengan tingkat bahaya yang tidak diketahui ini, secara alami lebih baik untuk lebih berhati-hati. Long Hao Shen juga menemukan bahwa justru karena esensi cahaya di sekitarnya tipis, kompor sein spiritual di dalam dirinya berputar dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, seolah mencoba beradaptasi dengan lingkungan ini. Dalam kapasitas Long Hao Shen sebagai Sion of Light, selama esensi cahaya hadir di dunia luar, tidak peduli bagaimana dia berkultivasi, esensi cahaya akan tetap tidak habis-habisnya. Kali ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi di tempat yang sangat miskin akan esensi cahaya. Namun, energi spiritual tubuhnya masih terus berputar, dengan kompor sein spiritual sebagai pusatnya. Jika tingkat budidaya Long Hao Shen sudah cukup, proses ini secara bertahap akan memberinya pemahaman tentang misteri halus rongga spiritual, tapi sayangnya, budidaya saat ini jelas jauh dari cukup. Namun, perubahan tidak jelas dihasilkan dalam rotasi sein spiritual stove dan itu selangkah lebih dekat untuk memperoleh kemampuan baru. Energi spiritual melewatinya, seolah-olah memasuki entitas fisik, mengalir melaluinya saat ia tumbuh lebih besar. Ini adalah satu-satunya metode Long Hao Shen saat ini harus mengisi energi spiritualnya. Tidak dapat menyerap esensi cahaya dari dunia luar, penggunaan Yating saat ini adalah untuk membantu Long Hao Shen dengan secara akurat mengontrol rotasi esensi cahaya di dalam tubuhnya. Dengan kehadirannya, Long Hao Shen tidak perlu khawatir kehilangan kendali karena dia hanya membutuhkan pemikiran untuk mencapai kendali yang indah. Secara bertahap, Long Hao Shen memasuki keadaan meditasi meskipun jenis tempat dia masuk fakta bahwa dia berhasil tetap cukup fokus untuk mencapai ini tanpa gangguan menunjukkan betapa murni hatinya. Kompor sein spiritual asli seperti sebuah kapal, diam-diam membantu Long Hao Shen menghasilkan energi spiritual cair, tapi sekarang, ia melakukan peran operator yang tidak terputus, beralih dari peran sebelumnya sebagai kapal untuk mendapatkan yang lebih penting. Dari keadaan sebelumnya hanya sebagai kuali kecil berkaki tiga yang hanya membantunya mendapatkan pengetahuan tentang energi spiritual, itu mulai mengambil peran penting. Energi spiritual cair yang ditarik oleh kompor spiritual ini berputar di sekitarnya, secara bertahap menyusut ukurannya sampai mencapai keadaan cair dan bahkan memberi Long Hao Shen perasaan yang teraba. Long Hao Shen saat ini melakukan yang terbaik untuk tetap dalam keadaan pikiran yang stabil sambil memusatkan pikirannya pada kompor sein spiritual dan merasakan kompor sein spiritual dalam keadaan meditasi di tempat yang aneh ini, di mana ia tidak dapat menyerap esensi cahaya. Ini jelas merupakan metode yang sangat cerdas, mereproduksi proses waktu ketika kompor sein spiritual telah menghasilkan energi spiritual cair dalam dirinya untuk pertama kalinya. Dengan kapasitas mentalnya yang kuat, dia dapat merasakan sebagian besar perubahan di dalam kompor sein spiritualnya, dan menemukan bahwa energi spiritual cair di dalamnya secara tak terduga dikompresi. Sederhananya,
Seolah-olah setiap tetes energi spiritual cair di tungku spiritual secara paksa terbelah menjadi dua sebelum perlahan mengembang dengan menyerap energi yang datang dari dunia luar. Meskipun Long Hao Shen hanya memulihkan energi spiritual tubuhnya, itu masih dengan proses yang sama menyerap esensi cahaya eksternal seperti biasa. Jadi dari mana perubahan saat ini pada kompor Sein spiritual berasal? Untuk alasan apa itu bisa membuat kemajuan baru dalam menangani esensi cahaya? Beberapa peluang hanya dimaksudkan untuk ditemukan oleh mereka yang bisa melihatnya, dan menjadi orang seperti itu, Long Hao Shen dengan cepat mulai memecahkan misteri ini. Keadaan aneh energi spiritualnya ini tiba-tiba datang dari jenis energi lain yang ada di gua yang gelap ini. Ini. Long Hao Shen merasa hatinya bergetar hebat saat beberapa kata yang dikatakan ayahnya langsung terlintas di benaknya. Untuk panggilan apapun mulai dari langkah kelima dan seterusnya, setiap langkah akan mewakili daerah aliran sungai yang sangat besar. Perbedaan antara langkah keempat dan langkah kelima adalah energi spiritual cair, sedangkan perbedaan dari langkah kelima dan keenam terletak pada rongga spiritual. Hanya ketika seseorang membentuk rongga spiritual mereka, dia dapat disebut sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Itu karena rongga spiritual akan meningkatkan kemampuan bertarung dan bertahannya lebih dari sebelumnya. Bagi Long Hao Shen, dua orang yang paling memengaruhinya sejak dia mulai berkultivasi adalah Long Xingyu dan Ye Hua. Sebelum mencapai langkah kelima, jika kita mengesampingkan fakta bahwa Long Xingyu memberinya kompor Sein spiritual, Ye Hua sebenarnya lebih membantu Long Hao Shen daripada ayahnya sendiri. Karena kurangnya bakat bawaan, Ye Hua mengerahkan semua upayanya untuk meneliti tingkat budidaya yang lebih rendah, memberikan Long Hao Shen jalan yang lebih optimal untuk diikuti. Ini adalah alasan mengapa Long Hao Shen berhasil maju begitu cepat dan mendapatkan pemahaman tentang teknik peringkat yang lebih rendah serta aspek strategis medan perang yang jauh melebihi norma. Namun, pada akhirnya, penelitian Ye Hua terbatas, bagaimanapun, dia dibatasi oleh pangkatnya sebagai ksatria bumi. Hanya setelah berbagi bakat bawaan Long Hao Shen dia berhasil menerobos ke tingkat Radiant Knight. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ksatria surgawi seperti Long Xingyu dalam aspek ini? Apa Long Xingyu melewati Long Hao Shen adalah pengalaman sebelumnya. Itu tidak sedetail pelajaran Ye Hua, tapi itu memberi Long Hao Shen pedoman keseluruhan budidaya dari yang lebih rendah ke langkah yang lebih tinggi. Rongga spiritual memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk memperkuat kecepatan pemulihan energi spiritual. Selama Anda memilikinya, Anda tidak perlu bermeditasi dengan susah payah. Bahkan hanya bernapas secara bertahap akan mengembalikan energi spiritual dalam tubuh Anda. Alasan utama mengapa pembangkit tenaga listrik dapat bertahan begitu lama di medan perang justru adalah kegunaan penting dari rongga-rongga spiritual ini. Namun, Anda tidak boleh mengabaikan kegunaan lain yang mereka miliki, yaitu kemampuan mengubah jenis energi apapun, yang terletak di lingkungan apapun, menjadi energi yang sama yang Anda gunakan. Kedua penggunaan ini akan memungkinkan setiap kombatan untuk mempertahankan kekuatan bertarungnya di jenis lingkungan manapun mereka berada sambil sangat meningkatkan kemampuan bertahan mereka di medan perang. Kata-kata Long Xingyu adalah sesuatu yang Long Hao Shen ingat dengan sempurna. Dan situasi saat ini persis seperti yang diberitahukan kepadanya, di tempat yang begitu gelap, kompor Sein spiritual secara mengejutkan untuk sementara memperoleh utilitas kedua dari rongga spiritual. Meskipun kemampuan kedua ini cukup rendah dari yang pertama, itulah yang paling dibutuhkan Long Hao Shen dalam situasi saat ini. Long Hao Shen memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada pemulihan energi spiritualnya secara bertahap. Situasi ini jarang terjadi. Dia dengan jelas memahami bahwa kesulitan memadatkan rongga spiritual jauh melampaui kesulitan mencapai tingkat menghasilkan energi spiritual cair. Sangat beruntung bahwa Sein Spiritual Stove memberinya kesempatan ini, membantunya memperdalam pemahamannya pada saat seperti itu. Dalam waktu dekat ketika dia benar-benar harus menyingkat rongga spiritualnya, waktu yang dia perlukan untuk menembus kemacetan akan sangat berkurang. Selanjutnya, perubahan saat ini di Sein Spiritual Stove tampak seperti awal dari evolusi keduanya. Perubahan mendasar sering terjadi secara berurutan, dan Long Hao Shen punya alasan lain untuk tetap berkonsentrasi penuh.
Itu adalah fakta bahwa kondisi saat ini Saint Spiritual Stove bermanfaat bagi Blue Rain, Hibiscus of Light dan Light Elemental Variating. Dalam hidup seseorang, kesempatan semacam ini benar-benar sulit didapat, jarang sampai Long Hao Shen duduk di sana selama 2 jam penuh. Mengalami serangkaian suara mendesis secara berurutan sebelum memulihkan energi spiritualnya. Dia tidak perlu memberikan lebih banyak energi spiritual ke mantel sucinya dan tetap dalam kondisi meditasi yang terfokus. Pada saat kompor Saint Spiritual berhasil berputar tanpa kendala, dia akhirnya terbangun dari keadaan ini. Berdiri dengan enggan, Long Hao Shen segera menyampaikan pesan keselamatannya kepada Hao Wei. Jika dia sendirian, dia bahkan akan rela duduk lebih lama, menggunakan berbagai metode untuk menghabiskan energi spiritualnya. Bagi orang lain, kesempatan langka dalam kultivasi akan benar-benar menjadi sesuatu yang membutuhkan keberanian untuk ditinggalkan, tetapi bagi Long Hao Shen, itu tidak mungkin karena dia masih memiliki rekan satu timnya yang menunggunya di luar. Wilayah iblis jauh dari aman, jadi dia tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Hari pertama Yehua memberikan pengetahuannya sebagai ksatria penjaga kepadanya, dia menekankan kata-kata ini kepadanya, tanggung jawab adalah standar ke-11 untuk ksatria penjaga.